mahasiswa PBG dalam jabatan LPPK Universitas Terbuka di siklus 2. Pada siklus 2 ini saya mengambil pelajaran IPAS, materi alat pernapasan pada manusia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Untuk doanya Bapak minta kepada kelas untuk mungkin doanya. Silakan. Oke. Siap, Kak, berdoa mulai. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, maka ya hari ini hadir semua. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ya kita akan menyanyi dulu kebiasaan kita, yaitu profil Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, bertakwa, menghormati diri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nah peserta didik dapat menguraikan mekanisme pernapasan pada manusia dengan tepat. Yang keduanya apa tujuan pembelajaran kita? Yaitu peserta didik dapat membuat alat peraga sederhana sistem pernapasan dengan tepat. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Nah, pada pagi hari ini gimana perasaan kalian saat menghirup udara? Hah? Merasa gimana udaranya itu kalau di saat pagi? Segar. Oke ya. Lagi kalau kita merasa tidak bernapas. Kalau kita merasa tidak bernapas berarti kita ngapain? Atau kita kenapa? Kalau sesak masih bernapas loh. Apa? Mati? Iya. Benar. Kalau kita nggak bernapas ya jelas mati. Kalau orang masih bernapas, ya namanya belum meninggal atau mati. Oke, sebelum kita akan membuatkan alat peraga sederhana mengenai pernapasan pada manusia, nah terlebih dahulu kalian anak-anak Bapak semua ya melihat video pembelajaran kita hari ini. Oke, perhatikan benar-benar ya. Nanti kita akan mempraktikkannya. Sistem pernapasan manusia. Ya,
Ya, yang ada di atas. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung dan tamak. Oke, sampai di sini ya pembelajaran tadi mengenai alat pernapasan pada manusia. Ada yang kalian ingin ditanyakan dulu atau sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita? Paham? Paham? Nah, oke, sekarang, nah sebelum kita membuatkan alat peraga pernapasan pada manusia, ya Bapak akan memberikan kelompok. Baik, sekarang untuk kelompok yang kemarin. Oke, selanjutnya ya Bapak akan memberikan yang KPD-nya. Ya, LKPD ini yaitu berisi langkah-langkah cara pembuatan alat pernapasan. Nah, apakah anak-anak semua membawa alat yang sudah kita sepakati kemarin? Nah, kalau sudah diletakkan di atas meja. Ada yang kemarin itu alatnya apa? Ada botol, galon, sedotan, plastik, selotip, gunting, dan karet bola. Langkah-langkahnya kalau sudah, memang di LKPD langkah-langkahnya sudah ada. Untuk lebih paham, kalian perhatikan video selanjutnya. Buat penjelasannya. Manusia ini bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah galon, 2 buah sedotan, 1 botol air minum ukuran 1 liter, plastis ini bisa diganti dengan tanah liat kalau bisa didapatkan, kemudian selotip, dan kita membutuhkan gunting. Langkah pertama, botol air minum ini kita potong di bagian bawah dengan menggunakan gunting sehingga akan tampak kemudian bagian atasnya kita tutup dengan plastik ini. Pastikan kita menggunakan rapat sehingga tidak ada udara yang bocor. Sedangkan di bagian dalam sini itu mewakili paru-paru, dan sedangkan di bagian atas ini mewakili trachea, mulut, dan hidung. Oke. Nah, sekarang sebelum kalian melaksanakan membuat alat peraga ini, Bapak ingatkan waktu, ya, waktu dalam pembuatan alat peraga ini waktunya hanya 15 menit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, setiap kelompok jangan sampai tidak ada kebagian untuk bekerja. Satu-satu buka deh. Sambil kalian bekerja, Bapak akan menilai kalian. Ada nggak yang tak bekerja? Nah, kalau tidak bekerja nanti nilainya ya rendah sih.
Ini kartonnya belum dipotong. Selesai dan kumpul suka. Nanti ini ya, megangnya seperti ini, jangan megangnya digini kan. Kalau gini nggak nampak nanti paru-parunya. Oke? Udah siap semua? Oke, mantap ya. Nah, semua. Oke, dari 3 kelompok siapa yang mau presentasi ke depan yang pertama? Maukah kelompok 1, 2, 3? Bapak tidak akan menentukan. Yang penting kalian bisa untuk mempresentasikan ke depan. Oke, nanti jangan lupa nama kelompoknya disebutin ya. Oke, silakan. Mbak, yang lain perhatikan temannya. Kami dari kelompok Adeludin akan mempresentasikan hasil dari hasil yang kami pelajari dari belakang sebagai berikut. Inspirasi adalah progres saat udara masuk ke paru-paru. Apabila plastik di bagian bawah ditarik, maka ke bawah, maka balon yang berada dalam lubang dilengkapi karena darah. Sementara itu, ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dan terkaku. Apabila plastik bagian bawah dikembalikan pada tempat semula. Oke, namanya tadi kamu menyampaikan yaitu ada inspirasi dan inspirasi. Nah, sekarang coba kamu buktikan. Apabila plastiknya ditarik, maka balonnya ngapain? Mengembang karena udara ada masuk. Oke, coba buktikan. Ya, kalau dimasukkan kembali plastiknya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Underbase. Oke. Oke, kelompok siapa lagi? Sebutin nama kelompoknya. Kami dari kelompok Kamelia akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saat plastik ditarik, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara. Hal ini disebabkan tekanan
udara di dalam botol berkurang, sedangkan tekanan udara di luar botol udara bebas yang tetap menjadi lebih besar, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam balon dalam botol yang diumpamakan sebagai paru-paru. Proses yang seperti ini disebut proses inspirasi. Dan saat plastik dikembalikan pada saat semula, keadaan balon dalam botol akan mengempis. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam botol lebih besar dan tekanan udara di luar mengecil atau berkurang, sehingga udara dalam botol yang balon yang berada dalam botol mengeluarkan udara keluar yang membuatnya mengempis. Ini disebut proses ekspirasi. Ya, sekarang kamu buktikan. Jadi enggak alat peraga yang kamu bikin. Coba di ke atas kan biar temannya kelihatan. Ya, ini tahan ya, tahan di tangan. Ini namanya apa? Inspirasi atau inspirasi? Tahan ditarik. Inspirasi karena udaranya masuk ke dalam balon itu sama juga dengan masuk ke dalam paru. Maka balon yang berada dalam botol mengapung karena terisi udara, dan apabila plastik bagian bawah dikembalikan pada saat semula, maka balon di dalam botol akan mengempis. Nah, coba kamu buktikan. Ya, ke atas lagi. Tangan kirinya yang megang sebagai di hidung atau tenggorokan. Oke, jadi nggak teman-teman yang lain? Jadi nggak? Ya, oke. Jadi saat plastiknya ditarik, namanya apa? Inspirasi, karena udaranya masuk. Kalau dimasukkan kembali, udaranya keluar. Namanya apa? Ekspirasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, mana tepuk tangannya? Banggakan hasil karya yang kamu buat, ya. Jadi anak-anak bapak semua berarti dari alat yang kalian buat ini tadi semuanya berhasil. Ya, apabila plastik ya atau alasnya ditarik, maka balon di dalam botol itu akan terisi udara. Lalu kalau dikembalikan, maka udara itu akan keluar. Nah, contohnya sama juga dengan kita manusia, yaitu apabila kita tarik nafas, tahan, lepas, sama juga mulut, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Oke, dari sini ada yang tidak kalian paham lagi? Saya udah paham semuanya, semuanya udah jadi semua ya. Oke, untuk lebih semangat ya. Nah, setelah kalian membuat alat ini, kalian akan mengerjakan evaluasi. Sebelum mengerjakan evaluasi, Bapak minta dulu tepuk semangatnya. 1, 2, 3. Pisaunya disimpan. Ya, jawabnya di situ aja langsung. Siapa nih kiri ya? Yang itu penar. Jawabnya langsung aja jika kurang. Ya. Ya, di bawah. Di bawah itu langsung tulis jawaban. Namanya tulis. Nah, nanti gimana Bapak menilai ini hasil kerja siapa, hasil kerja siapa? Kan Bapak nggak tahu kalau nggak tulis. Gimana? Mau nomor apa nggak perlu.
Ustaz, nama udah. Oke, tulis jawaban di sini. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Anak-anak semua, ada yang belum selesai? Jika sudah selesai, silakan kumpulkan. Nah, setelah kalian mengerjakan evaluasinya, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kita yang tadi? Apa lagi? Bahagia. Lagi apa lagi? Ayo. Nah, jadi perasaan kalian ini tadi ada yang senang, ada yang bahagia. Kenapa? Kenapa? Bisa membuat alat peraga, alat pernapasan pada manusia. Oke. Sekarang Bapak minta dari setiap kelompok bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang kita pelajari tadi. Ya, siapa yang bisa? Ayo. Coba. Oke, silakan dibaca kesimpulannya. Iya. Inspirasi adalah proses saat udara masuk ke apabila pasti bagian bawah ditarik ke bawah, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara. Sementara itu, ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari paru-paru apabila plastik yang di bawah dikembalikan pada tempat semula. Oke, kasih hapus dulu. Kelompok berapa lagi? Ayo, ya silakan. Saat plastik ditarik, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara. Hal itu disebabkan tekanan udara di dalam botol berkurang, sedangkan tekanan udara di luar botol. Apabila plastik bagian bawah ditarik ke bawah, maka balon yang berada dalam botol menggelembung karena terisi udara. Dan apabila plastik bagian bawah dikembalikan pada saat semula, maka balon di dalam botol akan menipis. Oke, nah jadi sekarang ya kesimpulan dari anak-anak Bapak semuanya ya sudah termasuk bagus. Sekarang Bapak memberikan penguatan. Nah, pertama kita itu harus tahu mana dia namanya mulut. Kita ibaratkan di sini ada mulut, lalu ada apa lagi? Mulai hidung, anggap di bawah hidung ada mulut, lalu tenggorokan, lagi paru-paru. Nah, sekarang
Yang dinamakan expirasi itu seperti ini, yaitu udara tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, apabila udaranya masuk, nah namanya inspirasi. Nah, jadi sama dengan ini kan alat peraga pernapasan kita. Nah, sekarang contoh Bapak yang berikan lebih pasti. Nah, contoh kita manusia. Apabila kita menarik napas, lepaskan. Nah, kalau tarik napas, apa? Paru-paru kita akan mengembang atau menipis? Menipis. Nih, kalau kita tarik, berarti mengembang, udaranya masuk. Nah, berarti kalau kita tarik, berarti paru-paru kita mengembang. Nah, kalau ini dimasukkan lagi diafragmanya, maka udaranya baru keluar. Maka sama dengan keadaan santai. Oke, itu untuk kesimpulannya. Jadi dari sini pembelajaran kita ini Bapak harapkan anak-anak Bapak bisa mengerti tentang pernapasan pada manusia. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya masih mengenai organ tubuh manusia, yaitu apa gunanya makan dan minum. Ya, sebelum Bapak mulai pembelajaran kita pagi ini, ya, baik kita menyanyikan lagu nadanya dari Solera, lagu daerah kita yaitu daerah di Riau, tapi isi lagu itu adalah lagu alat pernapasan. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak Bapak bisa ingat ya tentang pernapasan pada manusia. Oke, kita saksikan. Sistem pernapasan pada manusia. Ya, semangat ya. Pernapasan pada manusia dimulai dari organ hidup, dari juga bulu hidung. Saya berfungsi untuk menyaring udara. Sekali lagi ya. Pernapasan pada manusia dimulai dari organ hidup, ada lendir juga bulu hidung. Saya berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung. Saya berfungsi untuk menyaring udara. Oke, cukup untuk nyanyinya ya. Sebelum kita pulang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, terlebih dulu kita berdoa ya. Oke, ketua kelas kita akan menyiapkan. Ya, Kak,